Pemirsa Intens Investigasi. Kehebohan permasalahan manner alias tata krama yang menyeret nama Nagita Slavina dengan presenter kondang Sarah Sechan seperti diketahui memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan akhir-akhir ini. Ya, usai disindir Sen asisten Raffi Ahmad yang memberikan pernyataan mengejutkan lantaran Sarah dianggap pansos dan sepi job, Sarah Sechan pun diketahui mulai pamer pekerjaannya hingga diikuti presenter kenamaan dunia Ellen DeGeneres. Tidak cukup sampai di situ, jagat dunia sosial media pun sempat pula diramaikan dengan pernyataan penyanyi internasional Agnes Monica yang dikutip kembali seolah jawaban dari permasalahan antara Sarah Sechan melawan Nagita Slavina. Lantas, seperti apa tanggapan dari salah satu warganet di sosial media terkait kehebohan yang tengah terjadi dalam kurun waktu belakangan ini? Seperti apa pula reaksi yang diberikan Nagita Slavina yang dituangkan dalam akun media sosialnya? Benarkah Nagita tak mempedulikan kehebohan yang tengah terjadi tersebut? Di balik permasalahan yang tengah terjadi antara Sarah Sechan melawan Nagita Slavina, yang menarik memang melihat respon Gigi yang terkesan diam dan tak memberikan sepatah kata pun kalimat. Diamnya Gigi tampaknya juga disebabkan karena permasalahan gugatan harta gonogini yang diajukan sang ayah Gideon Tengker, yang kabarnya juga akan merembet kepadanya dan juga sang adik Marsha Tengker. Seperti apa sebenarnya curhatan Gideon terkait permasalahan ini? Benarkah pula ada aksi balas dendam yang dilakukan Rita Amelia? Mengingat Rita sempat menjalani hidup susah ketika dicampakkan Gideon bersama kedua anaknya pasca berpisah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengulas kembali permasalahan yang menyeret nama Nagita Slavina melawan presenter kondang Sarah Sechan. Kehebohan yang terjadi di dalam tubuh keluarga besar Raffi Ahmad ini pun memang sebenarnya berawal dari sebuah video yang menampilkan Gigi, sapaan akrab Nagita Slavina, saat tengah berteriak-teriak memanggil rekannya di sebuah tempat di negara tetangga Singapura. Sarah yang diduga terganggu dengan hal tersebut pun akhirnya bersuara dan menuangkan pernyataan menyindir yang seolah dituliskan untuk ibu dua orang anak tersebut. Dalam tulisannya di sosial medianya, Sarah menuliskan jika seorang yang disebutnya panggilan Sultan tersebut seolah-olah terbiasa dengan panggilan sultannya sehingga bebas melakukan hal apapun di negara sendiri. Dan tak ayal karena kebiasaan tersebutlah membuat seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan Sultan tersebut melakukan hal yang sama saat berada di negara lainnya. Merujuk kepada kegiatan berteriak-teriak di mal saat memanggil temannya, di saat bersamaan muncul video terkait Gigi yang berteriak-teriak saat tengah menelpon rekannya Nia Ramadhani. Hal inilah yang diduga menjadi alasan kuat warganet menduga Sarah Sechan melayangkan sindiran tersebut. Terlebih lagi Nagita Slavina alias Gigi pun diketahui merupakan istri dari Sultan Andara Raffi Ahmad. Ketika Mama Gigi manggil Nia Ramadhani di Singapura. Terus. Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Nia, dengar gua nggak? Di dalam. Nia.
Melanjutkan kehebohan yang terjadi terkait permasalahan Manner alias tata krama yang menyeret Nagita Slavina dengan presenter kondang Sarah Sechan, kehebohan yang terjadi di sosial media itu pun lama-lama akhirnya berkembang pesat dan mulai ditanggapi serius oleh beberapa pihak, tidak terkecuali asisten Raffi Ahmad Sensen yang menuliskan kalimat diduga menyindir Sarah dalam akun media sosialnya. Ya, Sensen yang awalnya biasa saja dan hanya menganggap kalimat tersebut merupakan teguran dari senior kepada juniornya, seolah lama-lama tersulut emosinya dan menuliskan kalimat singkat namun mengena yang diduga ditunjukkan Sensen untuk Sarah. Menurutnya bisa saja seorang aktris senior sekelas Sarah Sechan bisa saja menegur baik-baik istri dari bosnya tersebut melalui pesan pribadi di akun media sosial. Bukan malah menuliskan hal tersebut di akun media sosialnya, yang bahkan menurutnya bisa juga dianggap sebagai ajang numpang cari panggung atau malah ingin kembali dipanggil syuting dengan kehebohan yang dilakukannya. Sensen pun bahkan sempat kembali tersulut emosinya saat menjawab pertanyaan warganet terkait hal ini, yang dijawabnya sebagai aksi turun tangannya untuk sang bos. Ya nggak lebih manner siapa? Logikanya aja di situ, logikanya aja, logika, ya kan? Sebenarnya kalau ini ya menurut aku ya, aku pribadi kalau aku merasa teman aku salah atau kenalan aku salah, aku langsung jangan begitu ya, gitu bla segala macam. Dulu gua adalah salah satu orang yang sangat respect yang suka nonton acara aja gitu. Ini aja yang kemarin belum kelar, ini belum kelar, demen banget sih pada pansus sama bos gue. Bos gue mah diam aja, gue yang maju. Dan lebih lanjut mengenai kehebohan ini, Sarah juga sempat mengatakan jika akun media sosialnya adalah rumah baginya, sehingga selayaknya sebuah rumah, ia bisa melakukan apapun di rumahnya sendiri. Sarah pun sempat pula menjawab sindiran Sensen dengan melampirkan beberapa bukti foto dan video bahwa karirnya belum sepenuhnya habis dan tidak ada sedikit pun niatnya untuk melakukan hal tersebut untuk sebagai ajang cari panggung atau diundang TV seperti yang diduga dilayangkan Sensen. Lantas seperti apa pula pernyataan Sarah Sechan yang dikutip dari akun media sosialnya? Benarkah Sarah pun tak terima dianggap numpang cari panggung dan ingin diundang TV dari sindiran yang dilakukannya? Ya, kehebohan yang terjadi terkait permasalahan Manner alias tata krama yang menyeret nama Nagita Slavina dengan presenter kondang Sarah Sechan, seperti diketahui juga menyeret beberapa selebriti untuk berkomentar. Yang diduga ikut buka suara terkait permasalahan ini, diduga kuat adalah Ibu El Rumi Maya Estianti dan Ibu Nagita Slavina Rita Amelia yang seolah turun gunung membantu Nagita Slavina. Meski begitu, yang menarik juga di tengah kehebohan ini adalah munculnya pernyataan penyanyi internasional Agnes Monica yang dikutip kembali, seolah jawaban dari permasalahan antara Sarah Sechan melawan Nagita Slavina. Agnes dalam pernyataan lamanya di acara yang dipandu komedian Sule saat itu mengatakan pentingnya kita menerima kekurangan kita dan tahu kelebihan diri sendiri ketimbang mengurusi orang lain. Terlalu sibuk dengan hal-hal yang nggak penting, ya kan? Misalnya ngejudge orang lain,
ngeritik orang lain tanpa ada mannernya, sementara nggak ngaca sebenarnya kita ini kurangnya apa gitu. Terus udah gitu jangan ngegosipin tetangga gitu kan. Itu hal-hal simple yang mulainya dari rumah gitu, dari hal-hal yang kecil. Gimana caranya kita accepting our weaknesses, menerima kekurangan kita dan tahu kelebihan kita. Pada saat lagi kita tahu kekurangan kita nggak akan segitu gampangnya pointing fingers at someone else dan ngomong lu salah, karena kita juga tahu kita nggak perfect gitu. Selain itu, komentar yang cukup masif pun berdatangan dari jagat sosial media, di mana seorang warganet memberikan pendapatnya terkait kehebohan ini. Warganet tersebut mengambil posisi di tengah dengan tidak menyalahkan Nagita Slavina ataupun Sarah Sechan dalam permasalahan ini. Menurutnya, memang keduanya benar, karena Sarah Sechan yang diketahui kini bermukim di Singapura, diduga tempat Gigi melakukan aksinya berteriak-teriak saat memanggil rekannya Nia Ramadhani, bersikap karena merasa tindakan yang dilakukan Gigi salah. Terlebih lagi dengan background negara Singapura yang tertib dan tertata rapi, jauh seperti di tanah air. Sedangkan menurutnya, Gigi tak salah juga, karena melakukan hal tersebut kemungkinan secara spontan karena sedang terburu-buru memanggil rekannya Nia Ramadhani. Dan jika dikaitkan dengan panggilan Sultan, ya tidak bisa disalahkan juga mengingat panggilan tersebut disematkan oleh orang lain bukan darinya sendiri. Dan warganet ini pun menambahkan, Sultan pula tidak bisa jadi alasan untuk seseorang lantas tidak bisa melakukan kesalahan. Kalau aku sih sebenarnya begini ya, mungkin Mbak Gigi itu ya tidak merasa dirinya sultan. Yang menganggap sultan itu kan orang lain yang bilang dia itu sultan gitu loh. Padahal Mbak Gigi sendiri ya biasa-biasa aja, dia manusia biasa gitu loh. Jadi ya ketika dia melakukan sesuatu hal, misalkan teriak-teriak manggil temennya, ya dia anggap itu biasa, spontan lah dia mungkin manggil teriak-teriak gitu ya. Ya bukan untuk cari perhatian atau apa, spontan mungkin gitu ya. Aku rasa setelah rame gini juga mungkin Mbak Gigi ngerasa waduh, iya ya gitu ya, mungkin juga merasa nggak enak, merasa juga salah gitu loh. Nah kalau dari sisi Mbak Sarah Sechan itu benar gitu ya. Jadi kalau emang di tempat umum, apalagi di mall dan di negara orang lain, itu ya jangan seperti itu. Siapapun diri kamu, mau sultan mau enggak, itu ya tetap harus manner, attitude itu penting gitu loh. Ya Mbak Sarah kan memang tinggal lama ya, udah lama banget tinggal di Singapura, jadi mungkin ya tahu culture, terus orang-orangnya, terus ya gimana lah di situ itu, di Singapura itu dia tahu. Jadi ketika melihat sesuatu hal yang seperti itu, apalagi Singapura itu kan terkenal dengan tertib gitu loh, terkenal mannernya, attitude-nya sangat bagus gitu. Jadi di sana itu kan kelihatan kalau kita naik MRT gitu ya, kadang-kadang orang sana itu udah diem pakai headset dengerin musik, udah diem gitu ya sampai mereka turun. Tapi kadang-kadang kalau orang Indonesia itu ngobrol terus rame gitu ya, padahal kalau di MRT ya sebaiknya juga nggak terlalu banyak ngomong, apalagi makan kan emang jelas nggak boleh gitu. Nah benar itu yang disampaikan Mbak Sarah Sechan gitu. Dan dari sisi Mbak Gigi, ya yang memberi julukan sultan itu kan orang lain gitu loh. Ya mungkin mbaknya itu lagi panik nyari Mbak Nia, kok nggak ada, sementara mungkin mau buru-buru atau apa dan nggak lihat sekeliling, terus teriak spontan manggil gitu. Namanya mau sultan mau apa itu kan juga manusia biasa, pasti juga melakukan kesalahan gitu. Jadi ya udah nggak usah diperbesar masalahnya. Ya mungkin Mbak Gigi sekarang juga ngerasa apa yang disampaikan Mbak Sarah itu benar. Kalau aku tuh memang sangat setuju bahwa manner, attitude itu ya harus dijaga gitu, apalagi di negara orang lain yang itu pasti akan menunjukkan bagaimana orang Indonesia. Jadi aku sangat setuju dengan yang disampaikan Mbak Sarah Sechan. Nah untuk Mbak Gigi ya kalau menurutku udahlah, mau sultan mau apa, namanya juga manusia biasa, kali aja dia juga nggak nyadar yang dilakukan gitu. Mungkin setelah rame gini ya kita kan nggak tahu gitu ya apa yang di pikirannya Mbak Gigi, mungkin aja ngerasa oh iya ya gua salah lah, kita nggak tahu. Jadi udahlah, kalau menurut aku semua orang juga pernah melakukan kesalahan dan memang paling penting memang menjaga manner dan attitude kita begitu, Re.
Sementara itu, di balik semua hal yang terjadi saat ini, memang menarik pula jika melihat respon yang diberikan keluarga besar Nagita Slavina dan suaminya Raffi Ahmad. Raffi saat diberondong awak media terkait hal ini tak sama sekalipun menggubris. Setali tiga uang dengan Raffi, hal yang sama pun dilakukan Nagita Slavina dengan lebih asik memposting dirinya tengah berjoget-joget santai dan pamer kecantikannya daripada menanggapi aksi yang menyeret namanya dan Sarah Sechan. Benarkah hal tersebut seolah jawaban Gigi untuk semua kehebohan ini? Sedikit dong soal postingan Sarah Sechan yang katanya nyindir Mama Gigi ini, gimana tanggapannya? Itu masih gitu ya? Sedikit gitu ya? Tunggu, awas jalan. Sementara itu, di balik diamnya Gigi, tampaknya juga bisa saja disebabkan karena permasalahan gugatan harta gono gini yang diajukan sang ayah Gideon Tengker, yang kabarnya juga akan merembet kepada dirinya dan sang adik Marsha Tengker. Benarkah diamnya Gigi karena hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Jika ditelisik lebih jauh, di balik sikap diamnya Gigi, rasanya juga menarik untuk membahas permasalahan gugatan harta gono gini yang diajukan sang ayah Gideon Tengker dan kabarnya juga akan merembet kepadanya dan adiknya Marsha Tengker. Seperti diketahui pula, di tengah permasalahan yang menyeret nama ibundanya Rita Amelia yang tengah digugat oleh sang ayah terkait sidang gugatan harta gono gini yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rita terkesan tak kooperatif karena selalu absen dalam persidangan. Menjadi alasan kegeraman Gideon sehingga menegaskan tekad untuk melaporkan Rita termasuk kedua anak mereka secara pidana ke polisi. Seperti yang sama seperti teman-teman tanya kali-kali lalu kan, bahwa ada apartemen, ada rumah di Cempaka Putih, ada rumah di Tebet, ada rumah di Kemang. Terus kemudian ada beberapa aset penginapan di Bali, tapi nyatanya dari BPN Bali menjawab bahwa tidak ada aset di sini yang atas nama Rita Amelia Beta. Sementara Rita keluar-keluar di televisi dan lain sebagainya atau pemberitaan di media dan lain sebagainya yang kami dapat, kami peroleh bahwa Ibu Rita memiliki beberapa aset di Bali. Nyatanya BPN katakan bahwa tidak ada aset yang berupa tanah atau bangunan atas nama pemilik Rita Amelia Beta. Itu akan kami telusuri, akan kami laporkan. Apakah itu bukan penyelundupan hukum dan lain sebagainya? Ya kita lihat nanti setelah laporan kami di Barreskrim diterima, itu tugas dan wewenang dari penyidik. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ke Barreskrim lagi kapan mungkin Pak? Ke Barreskrim lagi? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kami akan ke Barreskrim. Selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa? Ya, kita lihat ya arahnya seperti apa gitu. Dugaan kuat Rita Amelia Beta, Caca dan Gigi. Caca Tengker dan Gigi Tengker, ketiga anak ini, ketiga orang ini. Jadi Rita Amelia Beta
Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Barreskrim. Caca dan Gigi yang mengantar surat itu. Sementara ini ada harta orang. Harta saat mereka berkumpul. Hendaklah harta itu diselesaikan secara berdua. Harta belum dibagi, Rita udah nikah dan orang lain. Itu ada di dalam gugatannya kami, itu kami bahas. Ada dalam gugatannya. Itu. Sementara itu di tengah kasusnya yang tengah berjalan dengan sang mantan suami, beredar pula kabar dugaan kuat alasan Rita tidak datang dikarenakan ada unsur balas dendam terhadap Gideon Tengker. Pasalnya, pasca diceraikan Gideon Tengker, Mami Rita pernah mengungkapkan bahwa ia pernah merasakan hidup susah, bahkan tidak bisa untuk membelikan baju lebaran untuk kedua anaknya. Menurutnya hal itu efek dari kebijakan sang suami saat itu yang tidak memperbolehkannya bekerja, yang menurutnya bahkan ibarat burung dalam sangkar. Lantas seperti ini pula jawaban kuasa hukum dan Rita Amelia mengenai alasannya selalu mangkir dalam persidangan. Tadinya kan aku tuh nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain tuh nggak boleh. Mama soal sidang besok tanggal 5 jadi datang nggak, Ma? Ada keterangan pokoknya hari ini tidak bisa hadir. Kalau komunikasi ada, cuman memang seperti itu. Dia bilang saya tidak bisa hadir. Ya sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa jawab juga sih. Ya, jika Rita Amelia memiliki alasannya tersendiri terkait ketidakhadirannya, lain halnya dengan Gideon Tengker yang juga mengungkapkan momen ulang tahunnya yang tak lengkap tanpa sosok anak-anaknya. Seperti inilah curhatan Gideon Tengker. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Jika Rita Amelia memiliki alasannya tersendiri terkait ketidakhadirannya, lain halnya dengan Gideon Tengker yang juga mengungkapkan momen ulang tahunnya yang tak lengkap tanpa sosok anak-anaknya. Gideon Tengker merasa sedih lantaran di usianya yang ke-69 tahun di tanggal 25 November lalu, namun tanpa mendapat ucapan selamat dan tidak dihadiri anak-anaknya dan juga cucu-cucunya seperti Rafathar dan Rayanza alias Cipung. Lantas, seperti inilah kesedihan Gideon merayakan ulang tahun di masa senjanya tanpa anak, istri, dan cucu-cucu tersayang. Kita perlu sayangkan bahwa kemarin itu Om Gideon kan ulang tahun. Ya. Siapa yang datang Om? Siapa yang hadir? Enggak dibikin. Ulang tahunnya ke berapa Om? 69. Dari anak-anak apa? Enggak ada yang datang. Tidak ada yang memberikan ucapan gitu. Enggak dibikin. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga nggak ada ucapan. Ya saya bilang Om sayangnya Om punya anak. Tidak ada yang memberi ucapan atau yang datang berkunjung ke Om. Ya namanya sebagai kakek ya, namanya Rafathar tuh kan darah daging ya gitu. Nggak ada namanya bekas anak atau bekas cucu gitu. Jadi ya saya harap ya, apalagi dia udah mau ulang tahun nih bulan depan gitu. Ya siapa tahu ya. Yang ke-70. Ya kerinduannya kepengen yang ngumpul sama keluarga, anak-anak gitu. Ya saya juga maklum ya namanya anak public figure ya. Kan sibuk gitu ya kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus sabar juga mau ketemu anak ya. Tapi anak juga ada kerinduan sih, mungkin kepengen ngumpul sama papanya. Maklum lah namanya orang udah tua ya gitu. Pengen ngumpul, pengen ketemu, kangen-kangenan, pengen main sama cucu. Ya selalu always lah ya.
Apalagi kalau udah ketemu Rafathar kan seneng. Kan terhibur, hati yang gembira adalah obat kan, buat orang tua kan gitu. Kita nggak tahu namanya umur, nggak tahu. Sekarang sehat, tiba-tiba tahun depan nggak ada, bagaimana? Gitu. Namanya umur kita nggak tahu. Makanya saya kasihan sama kakak saya selalu dukung. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.